Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya. Pada video kali ini kita akan mempelajari materi tentang decimal fractions pada mata kuliah bahasa Inggris untuk matematika. Seperti biasanya, pada pertemuan sebelumnya teman-teman sudah belajar mengenai fractions. Masih ingat apa itu fractions? Ya, fractions artinya adalah pecahan. Saat ini kita akan melanjutkan materi berikutnya mengenai decimal fractions, yaitu bilangan desimal. Tentu kalian sudah sangat familiar dengan istilah bilangan desimal. Nah, tapi apakah penting mempelajari topik ini pada mata kuliah bahasa Inggris? Nah, di sini kalau kita mengingat dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali implementasi pecahan desimal dalam kehidupan sehari-hari, seperti measurement atau pengukuran. Kemudian ketika teman-teman sedang menimbang berat badan, itu biasanya pengukurannya sangat presisi sehingga memunculkan angka desimal. Jadi tidak hanya berhenti dalam bilangan bulat, misalkan berat badannya 58, ada yang berat badannya 65,7, dan seterusnya. Kemudian kita juga bisa mempelajari lebih dalam mengenai materi persentase, rasio, dan proposisi, karena itu adalah topik awal untuk mempelajari topik-topik lainnya yang tingkat kesulitannya lebih lanjut. Baiklah, di sini seperti yang sudah teman-teman lihat, bilangan pecahan. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang bilangan pecahan dan juga capaian pembelajarannya atau learning objectives. Apa saja learning objectives dari mata kuliah ini atau topik decimal fractions? Yang pertama adalah understand numbers and mathematical operations in English. Jadi teman-teman nanti akan memahami apa saja istilah-istilah dalam matematika yang berkaitan dengan bilangan dan juga operasinya. The second one, it talks about practice speaking, writing, and listening to numerical concepts and mathematical operations in English. Jadi teman-teman nanti juga akan berlatih seperti apa mengucapkannya, pronunciation-nya, kemudian seperti apa cara menulisnya yang benar. Nah, di sini teman-teman harus hati-hati karena kalau di bahasa Inggris ada kekurangan satu huruf aja itu sudah berbeda maknanya. Kemudian mendengar, teman-teman juga nanti akan dilatih untuk mendengar yang berkaitan dengan konsep bilangan dan juga operasinya, tentunya dalam bahasa Inggris. Sebelumnya kita lihat dulu bilangan desimal. So this talk about relationship about fractions, decimals, and percentages. What is the relationship about fractions and decimals and percentages? In the previous meeting, you already talk about fractions. Jadi di pertemuan sebelumnya teman-teman itu kan sudah belajar tentang seperti apa itu pecahan. Nah, kalau pecahan itu kan part of a whole number. Jadi representasi fraksional dari keseluruhan. Jadi kalau misalkan ada roti tawar, itu biasanya kita beli satu bungkus isinya satu roti tawar, kemudian dibagi sebanyak 10 bagian, ada 2 dari 10 bagian, it means that representative fractional. Jadi 2/10 itu bilangan pecahan ya. Do you still remember how we talk about fractions? How you collect pembilang and penyebut? Do you still remember about it? So pembilang you will collect numerator, and penyebut you will collect denominator. So the next one, what is the relationship between fractions and decimals? Jadi setelah teman-teman nanti menyajikan dalam bentuk pecahan atau fraksionalnya dari keseluruhan itu tadi, bagian dari keseluruhan, teman-teman akan diminta untuk merepresentasikan dalam bentuk desimal. Nah, bentuk desimal ini ada syaratnya. Jadi pecahan desimal itu dia penyebutnya harus
10 atau pangkat dari 10. Jadi 10 or power of 10. Baru nanti teman-teman bisa menyajikannya dalam bentuk desimal. And then what is the relationship between decimals and percentages? Percentages, it means that it's the representation of hundreds from fractions gitu ya. Jadi itu representasi per 100 dari pecahan. Nah, nanti bisa diubah lagi jadi bilangan desimal dengan membaginya sebanyak 100. Jadi kalau misalkan teman-teman punya pecahan 1/2, kemudian 1/2 or a half, it equals to 0.5 and it equals to 50%. And then the next slide, it talks about the definition about decimal fractions. So it's a special type of fraction that written without a denominator. Jadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, fraction itu pecahan dituliskannya tanpa penyebut. Kalau tanpa penyebut berarti catatannya di situ penyebut dari pecahannya harus merupakan 10 atau pangkat dari 10. Tetapi, but in which the number of features on the right hand side of a dot, jadi banyaknya jumlah bilangan setelah titik di desimal itu disebut decimal point, itu menunjukkan apakah penyebutnya 10 atau pangkat dari 10. Jadi di sini akan diberikan contohnya. Oke, seperti yang ditampilkan di layar, di situ ada denominator is a power of 10. Jadi ada contoh decimal fractions and non-decimal fractions. So if it's decimal fraction, you should change it into the power of 10 or 10. Jadi kalau mau mengubahnya ke dalam bentuk desimal harus diubah dulu dalam bentuk penyebutnya 10 atau pangkat dari 10. Di situ contohnya ada 1/10, 3/10, 5/100, 2/6 over 1,000. It's an example of decimal fractions. And the next one, it talks about non-decimal fractions. Non-decimal fractions, it consists of 2/38, and 15/20, and 3/7, a half, and then 151/30/50. I mean 350, sorry. And then the next one, it's the example of decimal fractions, 567.89. So please be careful to read it. Ya, jadi di sini harus hati-hati kalau membaca bilangan desimal, karena bilangan setelah titik itu menunjukkan nilai tempat per 10/100, sehingga kita tidak boleh membacanya dengan 89, tapi dibacanya 89. So if you want to read it, you should say it 567 point. Kalau di kita biasanya pakai koma, nah ini di bahasa Inggris kita pakainya titik atau dot. Nah ini point 89. Nah, di sini 567 it shows whole number. Masih ingat artinya whole number apa? Ya, whole number itu bilangan bulat. Kemudian decimal point, jadi titik desimal. Dan yang berikutnya adalah decimal part, jadi bagian dari bilangan desimal yang per itu tadi. Berikutnya di sini teman-teman dapat mengamati seperti apa decimal place value chart. Nah, di sini menunjukkan nilai tempat bilangan sebenarnya. Yang bilangan bulat ini ada di warna hijau sampai warna orange ya. Nah, itu yang mulai millions, hundreds, thousands, 10,000s, thousands, hundreds, tens, and ones until ones. Nah, itu menunjukkan nilai tempat yang bilangan bulat. Kemudian setelah titik itu menunjukkan per. Jadi makanya di situ tertulis
1/10 atau tens atau disebut juga per 10. Kemudian yang warna biru muda itu hundreds. Jadi itu 1/100. It means per 100 dan kemudian thousands. Jadi per 1000. Jadi itu menunjukkan nilai tempat bilangan. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang decimal operations. Karena tadi kita sudah bicara bilangan desimalnya, sekarang kita akan berbicara tentang operasinya, operasi hitungnya. Masih ingat kalau operasi hitung ada, berarti tadi ada 4 ya, yang kalian pelajari di materi sebelumnya. Masih ingat apa bahasa Inggrisnya penjumlahan? Yes, addition. Jadi penjumlahan itu addition, and you can call it plus. And this one minus, it's talk about subtractions. And the yellow ones, it talks about multiplication atau perkalian. You can say it times, and then yang warna biru ini biasanya disebut juga division atau pembagian. You say it divided by. Seperti itu. Mudah-mudahan masih ingat ya. Berikutnya di sini adalah rules for addition. Nah, di sini ada 4 aturan untuk menjumlahkan bilangan desimal. Nah, apa saja aturannya? Yang pertama di sini line up your decimal points. Jadi sejajarkan titik desimalnya terlebih dahulu jika ada 2 bilangan desimal yang akan dijumlahkan. Jika bentuknya sudah sejajar, kemudian jika ada yang nilai tempatnya berbeda, seperti tadi nilai tempatnya yang pertama 1.38 itu nilai tempatnya sampai per 100, sedangkan yang satunya itu per 100-nya tidak disebutkan ya, jadi disebutkannya 2.4 seperti itu. Jadi kita tambahkan 0 supaya jumlah nilai tempatnya itu terlihat sama, jadi 2.4.0. So 1.38 plus 2.41. And then add as you would with whole numbers. Jadi ditambahkan aja seperti teman-teman menambahkan bilangan bulat. Seperti ini ditambahkan aja, kita abaikan decimal points-nya. And the last one, move the decimal point down into your answer. Jadi setelah dijumlahkan, titiknya langsung diturunkan aja ke bawah sehingga diperoleh hasilnya 3.78, tapi kita kalau di bahasa Inggris bacanya 3.78. Saya sendiri membacanya agak-agak kebalik-balik ya, antara titik dan koma. And the next one, it's about subtractions, and there are 4 rules that if you want to subtract decimal numbers. Jadi ada 4 rules seperti tadi kalau mau mengurangi bilangan desimal. Yang pertama sama, masih disejajarkan dulu line up your decimal points. Jadi disejajarkan titik desimalnya. Setelah disejajarkan sama seperti tadi, supaya jumlah nilai tempat desimalnya itu terlihat sama, tambahkan 0. Kemudian dikurangi saja sebagaimana teman-teman mengurangi bentuk bilangan bulat. Nah, kemudian titik desimalnya ditambahkan di bagian bawah. So you have the result is 22.85. The third one is about multiplication. There are also 4 rules about multiplication. So these are the example. First one, line up your numbers with the last digits under each other. Jadi disejajarkan antara digit yang sama satu dengan lainnya. Jadi kalau tadi kan titiknya yang disamakan, sekarang jumlah digitnya. Kemudian dikalikan saja seperti teman-teman mengalikan
perkalian bilangan bulat. Jadi dikalikan seperti biasa, nanti diperoleh hasilnya 75.153. Kita belum memberikan titik di situ ya. Nah, setelah itu, add the decimal places in each of the numbers being multiplied. Jadi ada 12,3 satu decimal place, satu nilai tempat desimal, dan 6,11 dua nilai tempat desimal. Nah, ini hasilnya adalah 3 nilai tempat desimal. Karena kita jumlahkan nilai tempat desimalnya. Tadi kan ada 1 dan ada 2, sehingga kita tambahkan sehingga menjadi 3 nilai tempat desimal. Kemudian pindahkan titik desimalnya di akhir jawaban yang hasil dari perkalian yang pertama. Jadi you have 3 decimal places as the result, so you have 75.153. So the hint of this multiplication, you can check your answer whether it's reasonable or not. Jadi bisa dicek jawabannya itu masuk akal atau enggak. Kalau misalkan teman-teman menyelesaikan perkalian bilangan desimal. Jadi ada 12 kali 6 bisa dicek sama dengan 72. Jadi kalau tadi, nah ini 12 kali 12,3 dikalikan 6,11 ya. Nah, jadi ternyata hasilnya kan 75,153. Sehingga karena dekat masih bentuk puluhan, jadi itu masih masuk akal. Berbeda kalau teman-teman menjawabnya dalam bentuk ratusan, seperti 751.53 or 7.5153 or 7,550.3. It will be not reasonable. Jadi nggak masuk akal kalau teman-teman menjawabnya nilai tempatnya berbeda dengan atau tidak dekat dengan hasil 12 kali 6. Berikutnya adalah operasi hitung yang terakhir. So you have 4 rules for division also. The first one, move the decimal point in the divisor, the number outside the box, to the right to make it a whole number. Jadi titik desimalnya dipindahkan dulu ke sebelah kanan supaya hasilnya menjadi bilangan bulat pembaginya. Jadi di sini sama-sama digeser atau dipindahkan titik desimalnya sehingga di sini hasilnya menjadi 57.6 divided by 16. And the third one, divide as you would with whole numbers. Jadi dibagi aja sebagaimana membagi dalam bentuk bilangan bulat dan abaikan saja titik desimalnya. Kemudian yang terakhir, pindahkan titik desimal pada akhir pembaginya di atas. Jadi hasil baginya di atas kan diperoleh 36 ya tanpa titik desimal. Nah itu dipindahkan. Nah di sini dipindahkan karena di sini tadi yang dibagi itu satu tempat nilai desimal sehingga hasil baginya itu juga satu tempat desimal seperti itu. Jadi apa yang terjadi pada pembagi ketika tidak ada bilangan lebih untuk dipindahkan pada nilai tempat desimal seperti 8 dibagi 1,6. Kalau tadi kan jumlah bilangannya 3, pembaginya jumlah bilangannya 2. Di sini jumlah bilangan yang dibagi itu justru hanya 1. Jadi teman-teman bisa menambahkan 0 pada bilangan yang akan dibagi sehingga nanti nilai tempatnya juga berubah. Jadi
divided by 1.6. So you can check your answer also if you want to know whether it's reasonable or not. Jadi bisa dicek 5 dibagi 1, 1 divided by 5 divided by 1 equals to 5, or 6 divided by 2 equals 3. Jadi kalau misalkan 5 dibagi 1 aja 5, 6 bagi 2 aja 3. Jadi kalau dibulatkan hasilnya sama dengan 3,6. Apakah itu masuk akal atau enggak? Nah, jadi 3,6 karena dekat dengan hasil bagi tadi, 6 bagi 2 ya berarti masuk akal. Beda dengan kalau jawabannya 0,36, akhirnya menjadi tidak masuk akal, atau bentuk puluhan 36, 36. Jadi akan menjadi tidak masuk akal. Now, after you learn about numbers, decimal fractions, and the operations, now it's time to do reflective question. So please make at least 5 questions about decimal number. Jadi buatlah minimal 5 pertanyaan tentang bilangan desimal. Nah, pertanyaan ini, these questions must relate to the subject matter and teaching practice of decimal numbers. Jadi pertanyaan ini harus berkaitan sama topiknya yang tadi sudah kita pelajari, bilangan pecahan dan operasinya, dan juga bisa dikaitkan dengan seperti apa mengajarkan bilangan desimal yang baik. Nah, kemudian setelah kalian sudah menyusun 5 pertanyaan tersebut, jadi you just make 5 questions, only questions without the answer. Okay, then upload your work on e-study. Jadi, kemudian bisa di-upload jawabannya di e-study. Jadi, hanya 5 pertanyaan saja tanpa jawaban. Minimal ya, jadi bisa lebih dari 5. Now it's time to reading. So I have 3 numbers here. The first one is 5089.59, and the second number you can read as 1453.07. And the third one, it's 345,607.45. Jadi seperti itu cara membaca bilangan desimal. Jadi yang bilangan bulatnya, whole numbers-nya, teman-teman baca seperti biasa saja. Kalau ada 1000 ya baca 1400. Baru setelah 400 you can add n. Biasanya kita tambahkan n untuk memisahkan 100 and puluhan itu ya. Jadi 150-nya dipisah untuk menunjukkan bahwa ada bilangan puluhan di situ. 150. Sama juga dengan yang ketiga, 345 seperti biasa itu bilangan bulat, 1000, 600 baca biasa, and 7. Jadi tambahkan n after 100 gitu. Tambahkan n setelah kata 100. Dan yang setelah poin, teman-teman bacanya biasa aja 07. Untuk yang contoh nomor 2, contoh nomor 1 59, bukan 59 but 59. And the last one adalah 0.45. So you can practice to read it. And you can read also other example of decimal numbers. Now it's time to listen and write. So you can listen what I said and then write. Oh, sorry. And then write on your paper. The first one, the number 1, the problem. It means the problem when I said a number. So you should
learn to write the numbers in mathematics symbol. Jadi ditulis aja bentuk bilangannya ya, bukan kata-katanya dulu. Nanti bisa berlatih menuliskan kata-katanya. Jadi yang pertama itu ada 808.709. So I repeat it, 808.709. It's the first problem. And the second one, please prepare it, 1,305.213. I repeat it, 1,305.213. Okay? Can you memorize it? Have you written it? Now the third one, it's 70.056. I repeat it, 70.056. Okay? Are you ready? Do you have, do you get the answer? So let's check it. If you have any time, you can write the letters also. Jadi bisa ditulis dalam bentuk kata-katanya juga ya. Write in words. Jadi tulis dalam bentuk kata-kata selain bentuk bilangan untuk mengecek pemahaman kalian tentang bilangan desimal, apakah sudah dapat dipahami dengan baik atau belum. Jadi itu jawabannya untuk soal nomor 1, 2, dan 3. Baiklah, saya rasa cukup untuk materi bilangan desimal pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.